Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas topik yang cukup mendalam nih. Siklus utang besar arketipal. Pola jangka panjang yang dijelaskan Ray Dalio. Betul. Ini berdasarkan pengamatan Dalio terhadap banyak krisis panjang sejarah ya. Iya, sumber kita ya analisis dia itu. Nah, misi kita hari ini, kita coba pahami bareng-bareng gimana siklus ini bekerja, kok bisa berulang terus, tahapannya apa aja, dan apa artinya buat kita semua. Menarik. Kita mulai pakai analogi yang mungkin Anda kenal, permainan monopoli. Coba bayangin kalau di monopoli itu, banknya bisa ngasih pinjaman. Wah, seru kan? Oh iya. Pemain pinjam buat beli properti, uang jadi banyak beredar, harga properti naik terus. Tapi gimana jadinya kalau janji bayar utang udah jauh lebih banyak dari uang yang ada di papan? Nah, itu intinya. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Jadi kredit ini kan kayak pisau bermata dua ya. Bisa dibilang gitu. Di satu sisi, kita bisa beli lebih banyak sekarang, tapi sisi lainnya, yaitu muncul kewajiban bayar di masa depan. Utang. Persis. Kuncinya itu sebenarnya simple. Uang pinjaman itu dipakai buat apa? Kalau buat sesuatu yang produktif, yang bisa menghasilkan pendapatan lebih buat bayar pokok plus bunganya, ya bagus. Itu jadi alokasi sumber daya yang baik ya. Betul. Tapi kalau enggak, nah itu dia, bibit masalahnya muncul di situ. Menarik sih, kadang kan ada pandangan yang agak konservatif ya soal utang. Bahkan buat hal produktif kayak pendidikan atau infrastruktur gitu. Padahal itu bisa jadi investasi penting buat masyarakat. Iya, kadang ada dilema di situ. Nah, balik lagi ke monopoli tadi. Kalau bank bisa terus kasih pinjaman, jumlah uang yang muter buat belanja bisa berkali-kali lipat dari uang fisik yang sebenarnya ada. Ekonomi modern kita kan mirip-mirip gitu cara kerjanya. Dan proses ini cenderung menguatkan dirinya sendiri, terutama pas fase naik, upswing istilahnya. Pengeluaran naik, pendapatan ikut naik, nilai aset juga naik. Terus kapasitas pinjam jadi nambah lagi. Betul. Jadi bisa belanja lebih banyak lagi, lingkarannya muter terus gitu. Orang jadi makin berani ambil resiko, nafsu risikonya meningkat. Nah, di sini seringkali jadi menarik banget nih. Sering muncul pemain baru, instrumen keuangan baru. Iya, kadang-kadang malah di luar pengawasan regulator kan? Betul. Menjanjikan imbal hasil lebih tinggi, tapi ya risikonya juga lebih gede. Tepat. Akibatnya, pelan-pelan pertumbuhan utang mulai lebih cepat dari pertumbuhan pendapatan. Nah, puncaknya itu yang kita sebut bubble, gelembung aset. Gelembung ya. Dalio nemuin, dari sejarah ini sering terjadi pas rasio utang terhadap PDB total nilai ekonomi negara udah tinggi banget. Sering di kisaran 300%. Wow, 300%. Itu level yang nunjukin tekanan berat ya pada sistem. Iya, ekstrim. Terus, apa aja tanda-tandanya kalau kita udah dekat ke bubble gitu? Ada sinyalnya nggak? Ada beberapa sinyal klasik sih. Pertama, harga aset jadi mahal banget dibanding ukuran biasanya, ukuran historisnya. Nggak wajar gitu ya harganya? Betul. Kedua, pasar udah mulai ngarepin harga bakal naik lebih cepat lagi, padahal udah tinggi. Ketiga, sentimennya optimis banget, bullish. Banyak pembeli baru juga biasanya ya. Yang tadinya nggak di pasar jadi ikut-ikutan masuk. Nah, itu dia. Dan keempat, pembelian makin banyak pakai utang, pakai leverage. Terus peran bank sentral gimana di sini? Apa mereka nggak bisa ngerem? Justru ini, ironisnya, seringkali kebijakan moneter yang longgar malah ikut ngebantu gelembungnya makin besar. Oh gitu. Iya, kalau inflasi sama pertumbuhan ekonomi kelihatan baik-baik aja, bank sentral kadang enggan ngeteatin kebijakan terlalu kuat. Takut ganggu pertumbuhan gitu. Padahal di saat yang sama, utang dan harga aset udah terbang tinggi ya. Persif. Contohnya banyak. Jepang akhir 80-an, dunia akhir 1920-an, terus pertengahan 2000-an juga. Oh ya, satu lagi yang penting dari Dalio. Bukan cuma total utangnya, tapi konsentrasi utang di beberapa pihak kunci itu bisa jauh lebih bahaya. Oke. Lalu, apa yang bikin akhirnya proses ini berbalik arah? Saat batasnya udah tercapai gitu. Ya, prosesnya berbalik aja. Harga aset mulai jatuh, peminjam mulai susah bayar utang, investor jadi takut. Mereka jual aset atau nggak mau kasih pinjaman baru lagi. Likuiditas jadi kering ya? Betul. Orang-orang mulai potong pengeluaran gede-gedean. Nah, ingat, pengeluaran satu orang itu kan pendapatan orang lain. Jadi pendapatan juga ikut anjlok. Wah, kan sama-sama turun. Bedanya signifikan. Kalau udah masuk depresi gara-gara ledakan utang ini,
senjata andalan bank sentral, nurunin suku bunga, itu udah nggak efektif lagi. Kenapa tuh? Karena biasanya suku bunganya udah mentok. Udah deket 0 atau bahkan 0%, jadi nggak bisa diturunin lagi. Oke, paham. Nah, secara umum, Dalio bedain ada 2 tipe utama krisis depresi utang ini. Ada tipe deflasi, ada tipe inflasi. Deflasi sama inflasi. Gimana bedanya? Depresi-deflasi itu biasanya terjadi di negara yang utangnya pakai mata uangnya sendiri. Pas suku bunga 0, fokus kebijakannya seringnya ke restrukturisasi utang sama penghematan, austerity. Tapi kurang stimulus cetak uang. Akibatnya? Akibatnya beban utang real malah bisa naik karena pendapatan turunnya lebih cepat daripada utang yang dihapus. Waduh. Sebaliknya, depresi inflasi. Ini cenderung di negara yang banyak utang pakai mata uang asing, terus tergantung sama modal dari luar. Kayak negara berkembang gitu ya seringnya. Bisa jadi. Nah, pas modal asing ini kabur, terjadilah gagal bayar barengan sama mata uangnya anjlok. Ini langsung memicu inflasi tinggi banget. Wah, ini kayaknya lebih rumit ya ngatasinnya. Jauh lebih rumit. Karena kemampuan bank sentral buat cetak uang jadi terbatas banget. Oke. Terus siklus utang jangka panjang ini bisa bertahan berapa lama sih? Kayaknya lama ya prosesnya. Bisa puluhan tahun. Salah satu alasannya, bank sentral itu cenderung nurunin suku bunga secara bertahap dalam jangka panjang. Oh iya, kenapa itu bisa bikin siklusnya awet? Karena bunga rendah itu kan naikin harga aset, bikin orang ngerasa lebih kaya, dan yang penting, bikin cicilan utang terasa lebih ringan. Ya, setidaknya untuk sementara waktu. Tapi kan nggak bisa selamanya gitu kan? Pasti ada batasnya. Pasti. Tentu aja ada batasnya. Akhirnya, total pembayaran cicilan utang itu jadi terlalu berat dibanding kemampuan minjem lagi, atau dibanding jumlah uang yang ada. Janji buat bayar utang nggak bisa ditepati. Nah, di situ prosesnya berbalik ya. Betul, masuk ke fase deleveraging. Proses panjang buat ngurangin beban utang. Ingat aja analogi dasarnya. Minjem itu kayak narik konsumsi masa depan ke masa kini. Maksudnya? Iya, kalau Anda biasa penghasilan 50.000 tapi belanjanya 60.000 setahun pakai utang, nanti Anda harus hidup dengan 40.000 untuk periode yang sama, biar impas. Harus ngirit banget. Oke. Jadi intinya nih, siklus utang besar ini pola jangka panjang yang kayaknya didorong sifat manusia ya, sama cara kerja kredit itu sendiri. Bisa dibilang begitu. Fase naiknya emang enak, semua senang. Tapi ya itu, numpik risiko yang nggak kelihatan. Terus fase turunnya menyakitkan, tapi itu semacam koreksi yang perlu terjadi ya. Betul. Dan yang penting banget buat Anda pahami di sini adalah penting buat ngenalin tipe krisisnya, deflasi atau inflasi. Soalnya cara nanganinya beda banget. Kebijakan moneter standar ada batasnya ya ternyata. Iya, jadi perhatikan baik-baik level utang, valuasi aset, sama sentimen pasar di sekitar Anda. Itu kuncinya. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mengingat siklus ini kayaknya kuat banget dipengaruhi pola perilaku kita yang sama. Optimisme berlebihan, terus diikuti ketakutan. Gimana caranya Anda pribadi bisa coba ngenalin tanda-tanda akhir siklus ini di ekonomi sekitar Anda? Di luar berita-berita utama aja gitu. Coba direnungkan.